Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Irwansyah dan teman-teman mahasiswa S3A yang berbahagia. Saya Nurlina Pipa dengan NPM 202221500175 akan mempresentasikan materi mata kuliah membaca yang berjudul Literasi Kritis. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi literasi. Makna dari fokus literasi terus berproses dan berkembang. Literasi pada awal kemunculannya dimaknai sebagai kebeksaraan atau melek aksara yang fokus utamanya pada kemampuan membaca dan menulis, dua keterampilan yang menjadi dasar untuk melek dalam berbagai hal, menurut Kalantzis pada tahun 2015. Lalu menurut Puskur pada tahun 2007 juga memaknai literasi sebagai kemampuan menyelesaikan masalah dengan menggunakan teks sebagai alat utamanya. Pengertian teks sebagai alat utamanya inilah yang menyebabkan literasi sering juga dimaknai sebagai kemahirwacanaan yang fokus utamanya pada kemampuan berpikir atau bernalar kritis. Kemampuan literasi adalah kemampuan komunikasi dan representasi. Menurut Kalantzis pada tahun 2015, kemampuan komunikasi adalah kemampuan menyampaikan ide kepada orang lain, sedangkan kemampuan representasi adalah kemampuan memformulasikan ide agar ide-ide yang disampaikan bermakna bagi orang lain melalui beragam media. Baik, di sini ada representasi komunikasi. Lalu selanjutnya, literasi membaca sebagai proses sosial pendekatan. Literasi modern memandang aktivitas membaca sebagai proses sosial. Menurut Hudson pada tahun 2007, ini selaras dengan hakikat teks sebagai perwujudan kegiatan sosial dan memiliki tujuan sosial. Paradigma membaca sebagai proses sosial merupakan reaksi kritis terhadap pandangan yang menyatakan membaca sebagai proses interaksi antara pembaca dengan teks yang terpisah dari konteks sosialnya. Menurut Hudson pada tahun 2007, aktivitas membaca dalam perspektif proses sosial bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kritis pembaca terhadap praktik-praktik sosial. Lalu selanjutnya ada konsep literasi kritis. Konsep literasi kritis diadaptasi dari teori wacana kritis yang ditentukan oleh Norman Borlaug pada tahun 1995. Ia menyatakan bahwa tidak ada teks yang netral, setiap teks memiliki tendensi tertentu, ada ideologi tertentu yang disuarakan, ada dominasi, dan ada hegemoni di balik paparan teks. Dalam pandangan wacana kritis, setiap ujaran yang disampaikan oleh penulis, ilustrator, atau pelaku sosial yang lain, disadari atau tidak, merupakan wacana yang tidak hanya berasal dari ide-ide yang ada di benak pelaku-pelaku sosial itu, tapi juga berasal dari praktik sosial yang berakar kuat dalam berorientasi pada struktur sosial material yang real. Selanjutnya, fokus kajian literasi kritis. Ada lima karakteristik dari analisis keliterasi yang diadopsi dari teori wacana kritis, yaitu 1. Setiap teks dikategorikan sebagai tindakan dan ada tujuan tertentu di balik tindakan tersebut. Yang kedua, konteks. Latar, situasi, peristiwa, dan kondisi menjadi alat utama dalam memaknai teks. Lalu yang ketiga, aspek historis menjadi pertimbangan dalam memaknai teks. Lalu yang keempat, setiap teks dipandang sebagai bentuk pertarungan kekuasaan. Tidak ada teks yang netral, wajar, tanpa tendensi. Dan yang lima, ada ideologi tertentu di balik teks. Dalam Dharma pada tahun 2009. Membaca sastra dengan ancaman literasi kritis ini menguraikan hubungan antara bahasa dengan kekuasaan. Kekuasaan adalah isu yang sangat kompleks. Kekuasaan sering dimaknai secara sederhana sebagai suatu dominasi yang dilakukan oleh orang yang lebih kuat secara fisik dan mental kepada orang yang lebih lemah, atau yang dilakukan orang terkenal atau yang memiliki
posisi sosial lebih tinggi kepada mereka yang memiliki posisi sosial lebih rendah. Baik, selanjutnya literasi kritis mengungkapkan praktik sosial dalam teks sastra. Dominasi guru dalam praktik pembelajaran di kelas dan guru yang tidak memfasilitasi siswa untuk mengembangkan kreativitasnya adalah representasi dari pembelajaran yang berpusat pada guru. Pembelajaran yang bersifat mekanik yang membatasi siswanya untuk berkreasi adalah wujud praktik-praktik sosial yang berkembang di masyarakat yang menjadikan bahan dasar puisi Taufik Ismail. Literasi ini mengungkapkan praktik sosial dalam sastra ini untuk menumbuhkan kesadaran kritis pembelajaran terhadap fakta sosial tersebut. Lalu sastra sebagai wahana menumbuhkan kesadaran kritis siswa terhadap praktik-praktik sosial. Sastra berpotensi memberikan informasi atau mengedukasi melalui representasi imajinatif tentang pengalaman manusia. Sastra juga melibatkan penggunaan bahasa imajinasi untuk merealisasikan, mengungkapkan kembali, membentuk dan mengeksplorasi pengalaman manusia. Menggunakan pilihan kata yang estetis dan khas, penulis bisa memotret tema serta dengan lebih baik. Selanjutnya, menumbuhkan kesadaran kritis siswa terhadap praktik eksploitasi. Eksploitasi adalah pemanfaatan secara sewenang-wenang atau berlebihan terhadap subjek. Eksploitasi untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadaan, serta kompensasi kesejahteraan. Eksploitasi kadang tidak disadari oleh para orang tua. Seorang ibu yang menginginkan anaknya menjadi artis terkenal membiarkan anak yang masih balita menjalani pembuatan iklan atau sinetron tanpa mengenal waktu, sehingga anak tersebut tidak ada waktu untuk bermain dan istirahat. Lalu di sini ada model penumbuhan literasi kritis terhadap praktik eksploitasi. Yang pertama, konteks pembelajaran. Pembelajaran ini diterapkan pada salah satu kelas di kelas 8 dengan jumlah rombongan belajar sebanyak 30 siswa. Lalu skenario pembelajaran. 1. Membaca teks sastra yang mengusung masalah eksploitasi, menjawab pertanyaan tentang teks tersebut. Lalu tujuan pembelajarannya menumbuhkan keadaan kritis pembelajar terhadap praktik eksploitasi yang terdapat dalam teks sastra yang dibaca dan mengaitkannya dengan fakta kehidupan nyata. Menyusun tanggapan kritis terhadap praktik-praktik sosial yang terdapat dalam teks sastra yang dibaca. Guru bisa mendampingi siswa untuk meningkatkan literasi kritis. Guru bisa memulai untuk bertanya mengenai apa yang telah siswanya baca. Guru bisa bertanya hal singkat tetapi membuat siswa bisa berpikir lebih dalam dan kritis. Siswa diharapkan bisa menjawab dengan baik dan mulai bisa berpikir kritis lebih menghargai. Merespon dan berdialog juga membantu. Siswa akan terbiasa merespon sesuatu apabila dilatih sejak awal. Mereka bisa duduk berpasangan dengan teman sebangkunya. Kemudian mintalah mereka untuk mendiskusikan respon mereka terhadap praktik eksploitasi yang terletak dalam teks telah dibaca. Ajaklah siswa untuk berdialog tentang fenomena yang mereka ketahui. Guru bisa menggali atau mengeksplorasi secara lebih mendalam ungkapan isi hati siswa terkait fenomena praktik eksploitasi. Baik, untuk kesimpulannya, literasi kritis adalah literasi yang membuat pembacanya berpikir lebih terbuka. Literasi juga bisa dimaknai sebagai kemampuan menyelesaikan masalah dengan menggunakan teks sebagai alat utamanya. Eksploitasi adalah pemanfaatan secara sewenang-wenang atau berlebihan terhadap subjek eksploitasi untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadaan, serta kompensasi kesejahteraan. Siswa bisa dibimbing perlahan agar mengerti tentang eksploitasi pada anak, tidak saling membuli maupun merendahkan temannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.